Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas buku Matematika kelas 7 semester 1 di halaman 222, yaitu tabel 3.6 model perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini nanti soalnya ada 10, tetapi soal nomor 1, 2, dan 3 sudah dijadikan contoh. Kak Sari nanti akan bahas soal nomor 3-nya ini ya, Dek, dari mana cara mendapatkannya, kemudian langsung mengerjakan 4 sampai 10. Oke, disimak ya. Nah, ada baiknya sebelum mulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, A-nya adalah 2x min 1, B-nya adalah 2x plus 1. Ini mirip, tetapi di sini tandanya yang berbeda. Ini negatif, di sini positif. Nah, seterusnya juga gitu. Ini 3x negatif 2 ya. Ini 3x positif 2. Ini juga 4x min 3, ini 4x plus 3. Jadi hanya tandanya aja yang berbeda, selebihnya sama. Nah, untuk aljabar yang seperti ini kita diarahkan. Langkah pertama, dapat menggunakan rumus yang ditemukan. Rumus yang ditemukan itu apa? Nanti Kak Sari jabarkan sedikit biar paham. Kemudian atau dengan cara singkat. Nah, cara singkatnya itu nanti gimana? Kak Sari jelaskan ya. Langsung aja, nggak pakai lama. Dengan rumus yang ditemukan dulu. Rumus yang ditemukan, kalau kalian mau lihat, itu ada di halaman 218. Rumusnya seperti ini. Kalau kita punya X ditambah A dikali dengan X ditambah B, ini hasilnya adalah langkah pertama, X dikali X. X dikali X adalah X kuadrat, kemudian X dikali B. Ya, karena di sini positif dikali positif, hasilnya juga positif. X dikali B adalah BX atau XB, sama aja. Tapi umumnya ditulisnya BX. Berikutnya sekarang A kali X ya, positif kali positif juga, berarti positif. A kali X adalah AX. Terakhir, positif A dikali positif B. Hasilnya adalah positif AB. Kemudian BX dengan AX ini adalah suku yang sejenis, jadi boleh disederhanakan menjadi X kuadratnya tetap ditambah dalam kurung B ditambah A dikali X ditambah AB-nya tetap. Kenapa B ditambah A kali X, Kak? Kalau kita lihat ya gini deh, B dikali X adalah BX ditambah A kali X adalah AX tuh, sama. Jadi bentuk simpelnya seperti ini. Nah, ini dia maksud rumus yang ditemukan tuh. Jadi kita pakai yang seperti ini untuk mengerjakan yang di kolom ke berapa ini dek? 1, 2, 3, 4. Nah, di kolom 4 menggunakan rumus yang ditemukan. Tetapi nanti di kolom yang terakhir, kolom kelima, dengan cara singkat, itu tidak dijelaskan di halaman-halaman sebelumnya. Tetapi ini sudah dicontohkan. Oke, seperti janjinya Kak Sari tadi, Kak Sari bahas untuk yang nomor 3 dulu ya. Dari mana dapatnya ini, dan dari mana dapatnya cara singkatnya ini. Ya, kok dapat 4x kuadrat min 1 itu dari mana? Oke, seperti ini. Langkah pertama kita tulis dulu soalnya, 2x min 1 kali 2x plus 1. Oke, setelah itu sama dengan, yuk ini 2x kali 2x. 2x kali 2x adalah 4x kuadrat. Nah, sekarang 2x dikali positif 1. Gini dek, ini positif dikali positif, tentu saja positif ya. 2x kali 1 adalah 2x. Sudah. Sekarang negatif 1 kali 2x. Negatif kali positif. Ini kalau nggak ada tandanya berarti dia positif ya. Negatif 1 dikali positif 2x. Tentu saja hasilnya negatif 2x. Negatif kali positif kan negatif ya. 1 kali 2x ya 2x. Gitu kan? Paham ya? Nah, terus terakhir negatif 1 kali positif 1. Hasilnya negatif 1. Gini, atau ditulis juga boleh. Kalau ditulis gini, ditambah dalam kurung ini negatif 1 kali positif 1. Gini, negatif 1 kali positif 1 gitu ya. Ini angka negatif 1 ya. Sama dengan
Nah, 4x kuadratnya tulis. Terus ini 2x sama negatif 2x ini sama-sama memiliki variabel x. Artinya mereka suku yang sejenis. Boleh ditulis menjadi gini. Tambah dalam kurung 2 dikurangi 2 dikali dengan x gitu. Yang ininya tetap tambah negatif 1 kali 1. Nah, 2 dikurangi 2 itu boleh ditulis sebaliknya kayak gini. 4x kuadrat ditambah dalam kurung yang ditulis negatif 2-nya dulu juga boleh gini. Negatif 2 positif 2. Terus kali x-nya tetap. Nah, ditambah dalam kurung negatif 1 kali 1. Ini ya. Ini untuk menjawab yang kolom menggunakan rumus yang ditemukan. Coba kita lihat hasilnya. Nih ya, 4x kuadrat ditambah 2 dikurangi 2 dikali x ditambah negatif 1 kali 1. Yang mana? Ini dia. 4x kuadrat ditambah 2 kurangi 2 dikali x ditambah negatif 1 kali 1. Sama persis kan ya? Nah, gitu. Kemudian kalau dengan cara singkat gimana? Cara singkat malah lebih mudah deh, Kak Sari ajarin. Gini, langsung aja depan kali depan, belakang kali belakang. Yang depan dulu, 2x kali 2x, 4x kuadrat. Tuh. Terus yang belakang kali belakang, negatif 1 kali positif 1. Tentu saja hasilnya negatif 1. Selesai. Jadi dengan cara singkat malah lebih mudah. Gimana kalau kita mengerjakan soal nomor 4 hingga nomor 10 menggunakan cara yang singkat dulu? Yuk. Jadi biar tugas kita selesai lebih cepat jadinya ya. Ini nomor 4. 3x dikurangi 2 dikali 3x ditambah 2. Depan kali depan, belakang kali belakang. Ini janjinya kalau bentuknya seperti ini ya. Semuanya sama tetapi hanya tandanya aja yang berbeda. Boleh pakai rumus cepat seperti ini. Depan kali depan, belakang kali belakang. 3x kali 3x, 9x kuadrat. Terus negatif 2 kali positif 2, negatif 4. Selesai. Mudah. Lagi yang nomor 5. 4x min 3 dikali 4x plus 3. Depan kali depan. 4x kali 4x, 16x kuadrat. Sekarang belakang kali belakang, negatif 3 kali positif 3. Tentu saja negatif 9. Selesai. Hihi, pasti benar deh, pasti benar. Lanjut yang nomor 6. 5x kurangi 4 dikali 5x tambah 4. Yuk, depan kali depan. 5x kali 5x, 25x kuadrat. Terus negatif 4 kali positif 4, negatif 16. Yes. Nomor 7, 3x dikurangi 4y dikali 3x tambah 4y. Sama aja, depan kali depan, belakang kali belakang. 3x kali 3x, 9x kuadrat. Terus negatif 4y kali positif 4y. Negatif kali positif kan negatif ya. 4 kali 4, 16. Y kali y kuadrat. Berarti negatif 16y kuadrat. Gitu. Nomor 8-nya 3x min 5y dikali 3x plus 5y. 3x kali 3x, 9x kuadrat. Kemudian negatif 5y dikali positif 5y, negatif 25y kuadrat. Nomor 9, 6x dikurangi 2y dikali dengan 6x tambah 2y. 6x kali 6x, 36x kuadrat. Negatif 2y dikali positif 2y, negatif 4y kuadrat. Terakhir, nomor 10, AX dikurangi B dikali AX ditambah B, caranya sama aja. Depan kali depan, belakang kali belakang. AX dikali AX itu hasilnya adalah A kuadrat X kuadrat. Gitu ya, Dek. Terus negatif B dikali positif B adalah negatif B kuadrat. Selesai.
Yes, cara singkatnya sudah terisi. Sekarang kita mau mengisi menggunakan rumus yang ditemukan. Memang agak panjang, tetapi ini bisa digunakan untuk segala kondisi. Kayak iklan apa gitu ya, Dek ya, dapat digunakan di segala kondisi. Maksudnya nanti bentuk aljabarnya apapun menggunakan rumus yang ditemukan ini efektif. Jadi tidak harus mencari bentuk yang kembar kayak gini ya. Ini kan seperti kembar, hanya tandanya aja yang berbeda. Kalau nanti angkanya kemudian tandanya pun berbeda, menggunakan rumus yang ditemukan tadi tetap bisa, tetapi menggunakan cara singkat jadi nggak bisa. Seandainya ini tandanya sama-sama positif, udah nggak boleh pakai cara singkat yang barusan ini. Ini cara khusus untuk bentuk-bentuk aljabar yang seperti Kak Sari terangkan di awal tadi. Kayak gini aja ya. 3x sama 3x. Nih 2 sama 2. Bedanya di sini negatif, ini positif. Cukup jelas ya? Oke, sekarang kita kerjakan mulai dari soal nomor 4 dengan rumus yang ditemukan. Yuk. Nomor 4 kita catat dulu aja soalnya, yaitu 3x dikurangi 2 nanti dikali dengan 3x plus 2. Gini. Sama dengan angka pertama 3x kali 3x ya, 9x kuadrat. Kemudian 3x kali positif 2, positif 6x. Oke, lanjutnya negatif 2 kali 3x, negatif 6x. Terus negatif 2 dikali positif 2. Ini dikasih tambah dulu, terus buka kurung, negatif 2 dikali positif 2. Kalau yang positif nggak usah kasih tanda, langsung angka 2 gitu ya. Nah, sama dengan 9x kuadratnya ditulis, ini disederhanakan menjadi gini, tambah, buka kurung, 6 kurangi 6-nya ditulis, kemudian x-nya ditulis satu kali aja gitu. Ditambah dalam kurung negatif 2 kali 2-nya tetap. Nah, ini yang kita salin untuk soal nomor 4. Yuk. 9x kuadrat ditambah buka kurung 6 kurangi 6 kali x ditambah negatif 2 kali 2. Selesai ya. Sebenarnya ini Dek, kalau kita teruskan nanti hasilnya akan kembali ke sini sama. Mau nggak Kak Sari lihatkan satu kali aja ya. Nih, sama dengan 9x kuadrat ditulis ya kan, ditambah 6 kurangi 6 berapa? 0. 0 dikali x ya tetap 0 ya kan, berarti ini ditambah 0, terus ditambah negatif 2 kali 2 berapa? Negatif 4. Gini, sama dengan 9x kuadratnya tetap, ditambah 0, abaikan aja, ditambah 0 kan tidak merubah. Nah, sekarang positif bertemu dengan negatif, itu positifnya kalah, berarti langsung ditulis negatif. Negatif berapa? 4. Nah, 9x kuadrat dikurangi 4 tuh, sama persis, 9x kuadrat kurangi 4. Jadi, pakai cara rumus maupun dengan cara singkat harus sama. Itu membuktikan kalau jawaban kita benar ya. Tetapi untuk tabel menggunakan rumus yang ditemukan tadi, kita berhentinya sampai ini aja. Nih yang Kak Sari tandain ya. Selanjutnya juga gitu, nggak usah kita terusin ke sini karena dengan cara singkat tadi toh sudah kita kerjakan dan mudah ya. Sip, lanjut ke soal nomor 5. 4x min 3 dikali 4x plus 3. Tulis aja dulu soalnya. 4x min 3 dikali dengan 4x plus 3 sama dengan langkah pertama 4x kali 4x 16x kuadrat, lalu 4x kali positif 3 positif 12x ya. 4 kali 3 kan 12, terus ada x nya gitu ya. Lanjutnya negatif 3 kali positif 4x negatif 12x. Terus terakhir negatif 3 dikali positif 3. Nulisnya gini, ditambah dalam kurung negatif 3 kali 3 ya. Sama dengan 16x kuadratnya tetap, ditambah buka kurung 12 dikurangi 12 dikali x ditambah ini tetap negatif 3 kali 3. Dah selesai. Kita pindahkan ke tabel ya. 16x kuadrat
Gini, ditambah buka kurung 12 kurangi 12 kali X gitu, ditambah negatif 3 kali 3. Selesai. Yes, lanjut nomor 6. 5x min 4 kali 5x plus 4. Tulis aja dulu. 5x min 4 dikali dengan 5x plus 4 sama dengan, yuk, 5x kali 5x 25x kuadrat ya. Sekarang 5x dikali positif 4x, tentu saja positif 20x. Ini negatif 4 dikali 5x, negatif 20x. Terus ditambah, caranya gitu kan, negatif 4 kali positif 4. Ya, gini. Terus yang di sini ya, kita jadikan di dalam kurung 25x kuadratnya tetap ditambah dalam kurung 20 kurangi 20. Nah, terus ingat ada x-nya. Ditambah dalam kurung negatif 4 kali 4-nya juga tetap. Selesai. Kita pindahkan. Yuk. 25x kuadrat ditambah dalam kurung 20 kurangi 20x ditambah dalam kurung negatif 4 kali 4. Selesai. Lanjut soal nomor 7. 3x min 4y dikali 3x plus 4y. 3x min 4y dikali 3x plus 4y sama dengan, langkah pertama 3x kali 3x 9x kuadrat, lalu 3x dikali positif 4y ya, positif kali positif tentu saja positif, 3 kali 4 12, x kali y tetap xy. Gini, sekarang negatif 4y dikali positif 3y, negatif kali positif itu negatif ya, 4y kali 3y sama 12yx, 12yx boleh ditulis 12xy, jadi y kali x itu sama dengan x kali y, itu kan sifat komutatif. Terus ditambah dalam kurung ini negatif 4y, y-nya ikut ya dek, dikali dengan positif 4y. Gini, sama dengan ini, tulis 9x kuadrat ditambah buka kurung nih 12 dikurangi 12, tulis dikalinya ini xy ya, satu kali aja nulisnya. Terus ditambah yang di sini tetap negatif 4y dikali 4y. Selesai. Kita pindahkan ya. Yuk. 9x kuadrat ditambah buka kurung 12 kurangi 12xy ditambah negatif 4y kali 4y. Terlihat ya dek ya. Oke, lanjut soal nomor 8. 3x min 5y kali 3x plus 5y. Yuk. Oke, sama dengan 3x kalikan dulu dengan 3x, 9x kuadrat. Lalu 3x dikali positif 5y. Ini positif, di sini juga positif. Berarti hasilnya positif ya. 3 kali 5 adalah 15, x kali y ya xy gitu. Sekarang negatif 5y dikali positif 3x. Langsung aja, negatif kali positif itu negatif, 5 kali 3 15, y kali x y x, atau dibalik x y juga boleh kayak tadi ya. Ditambah ini, nah negatif 5y dikali dengan positif 5y. Kalau positif kan nggak usah pakai tanda, jadi langsung 5y gitu. Langkah terakhir nih, 9x kuadrat ditambah buka kurung 15 kurangi 15 dikali xy nya ditulis. Nah, ditambah dalam kurung negatif 5y dikali 5y. Selesai. Ini yang diminta oleh buku ya. Jawabannya kayak gitu. 9x kuadrat
ditambah 15 kurangi 15 XY ditambah negatif 5Y kali 5Y. Yes, selesai. Lanjut soal nomor 9. 6X kurangi 2Y dikali 6X tambah 2Y. 6X kurangi 2Y, 6X tambah 2Y. Yuk, sama dengan 6X kali 6X, 36X kuadrat. Terus 6X dikali positif 2Y, langsung positif 12XY. Negatif 2Y dikali positif 6X, berarti negatif 12XY ya. Terus ditambah ini negatif 2Y dikali positif 2Y. Oke, sama dengan 36X kuadrat ditambah buka kurung 12 kurangi 12 dikalinya XY. Terus ditambah yang sini sih tetap ya, negatif 2Y kali 2Y. Kita pindahkan, yuk. 36X kuadrat ditambah 12 kurangi 12XY ditambah negatif 2Y kali 2Y. Selesai. Nomor terakhir, soal nomor 10. Yeay. AX min B kali AX plus B. Langkah-langkahnya sih sama aja ya. Tulis dulu. X min B itu dikali AX plus B sama dengan AX kali AX ya. AX kuadrat, nulisnya boleh gini, AX kuadrat boleh. Oke, terus AX dikali B ya, berarti ini positif dikali positif ya, positif ya. Sekarang AX kali B ya, A B X gitu, jadi diurutkan berdasarkan abjadnya. Lanjut, negatif B kali positif AX. Negatif kali positif tentu saja negatif. B kali AX ya, B AX, atau dibolak-balik boleh, A B X sama aja gini. Terakhir ditambah buka kurung negatif B dikali positif B, kan gitu. Nah, sama dengan AX kuadratnya tulis ditambah buka kurung ini AB kurangi AB ya. Terus dikali dengan X-nya tentu saja, ditambah ini negatif B kali B. Nah, ini dia. Oke, untuk yang AX dikuadratkan boleh ditulis seperti ini aja, tetapi kalau mau ditulis A kuadrat X kuadrat juga boleh. Kalau ditulis A kuadrat X kuadrat jadinya gini deh. Nah, gitu. Kesininya sama ya, tambah dalam kurung AB kurangi AB kali X gitu, ditambah negatif B kali B. Nah, kedua-duanya ini sama ya. Kalian mau pilih yang mana? Boleh, bebas. Asari mau pilih yang bawah aja ya. A kuadrat X kuadrat tambah AB kurangi AB kali X tambah negatif B kali B. Ya, yuk. Gini, tambah dalam kurung negatif B kali B. Alhamdulillah, rampung sudah, selesai sudah. Wow, untung belum Kak Sari akhiri. Ini tadi salah nulisnya. Harusnya bukan A kuadrat B kuadrat, tapi A kuadrat X kuadrat. Hampir aja deh. Kalau sampai salah nanti malah bikin bingung ya. Ini ya kan harus sama persis dengan yang kita kerjakan tadi. Tuh, A kuadrat X kuadrat tambah AB kurangi AB kali X tambah negatif B kali B. Nih, sudah benar ya? Tanda tambah. Oke, dah.
Udah, sekarang insya Allah udah benar semua, nggak ada yang keliru. Kalian tinggal salin, tapi tentu saja sambil disalin sambil dipahami ya. Jangan hanya menyalin aja, supaya kalau nanti ada ujian yang mirip-mirip kayak gini kalian bisa. Dan aljabar itu diperlukan sampai kelas 8, kelas 9, bahkan di tingkat SMA sederajat ya. Jadi kalian benar-benar harus menguasai. Nah, cara menguasainya gimana? Perbanyak latihan soal. Nanti kalau banyak latihan soal, kalian akan jadi terampil. Tentu saja, memang kayak gitu. Nah, kalau misalnya latihan soal sendiri agak kesulitan, Kak Sari bisa bantu. Kak Sari itu kasih atau menawarkan konsultasi konsultasi PR secara japri, pribadi, tidak di grup ya. Konsultasi PR pribadi. PR-nya tentu saja PR matematika ya, pribadi atau individu ya. Jadi ini nanti Kak Sari jawabnya langsung lewat Japri. Kalian tidak perlu masuk ke grup. Apakah berbayar? Berbayar, Dek. Jadi dengan bayaran segitu diharapkan kalian tambah pinter, tambah paham gitu ya, sehingga nanti lulus sekolah SMP pinter, lulus SMA pinter, kuliah tetap pinter. Nah, cari kerja gampang. Jadi biaya segitu tidak terasa jadinya. Biayanya berapa Kak Sari? 80.000 aja ini per bulan. Nanti kalian sudah bisa bertanya 5 soal setiap hari ya. Jadi bukan satu soal 80.000, bukan. 80.000 itu hanya bayar satu kali dalam satu bulan. Nah, haknya adalah 5 soal per hari. Kalian boleh bertanya 5 soal per hari. Kecuali hari Minggu dan tanggal merah, otomatis Kak Sari juga libur. Oke, gimana cara daftarnya? WA aja ke nomornya Kak Sari di 081 456 10 9870. Tapi ini yang tanya-tanya biar orang tua aja ya Dek ya. Kenapa? Karena ini melibatkan uang walaupun hanya sedikit 80.000. Jadi biar orang dewasa dengan Kak Sari gitu. Jangan kalian. Nanti kalau sudah didaftarkan baru kalian yang tanya-tanya langsung ke Kak Sari. Kayak gitu ya. Kak Sari tunggu. Mudah-mudahan bisa ngebantu belajarnya kalian. Oke, karena sudah selesai semua, Kak Sari mau undur diri dulu. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan videonya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang terakhir, kalau yang belum subscribe, boleh di subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.